Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengurangan pecahan. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, penyebutnya sama, dan juga pecahan yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kita masuk pembahasan pengurangan 3 pecahan penyebut yang berbeda. Ya. Kita langsung ke soalnya saja. Nah, di sini caranya yaitu dengan cara menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari ya bagaimana cara mencari KPK. Contoh soal 15/18 dikurang 1/3 dikurang 2/6 sama dengan di sini penyebutnya berbeda. Ada 18, 3 dan 6. Ya, 18, 3 dan 6. Kita cari KPK-nya dulu ya. Nah, ternyata bisa nih kita mencari KPK dengan melihat angka yang paling besar, angka 18. Di sini angka yang paling besar bisa dibagi dengan 3, juga bisa dibagi dengan 6. Maka 18 itu adalah KPK-nya. Ya, jadi kalau melihat angka yang paling besar penyebutnya terus bisa dibagi dengan yang lain, maka itu adalah KPK. Nah, 18 adalah KPK. Kalau kita hitung 18 dibagi 18, 1 dikali 15, 15. Dikurang 18 dibagi 3, 6 dikali 1, 6. Dikurang lagi 18 dibagi 6, 2 dikali 18 dibagi 6, 3 dikali 2, 6. Ya, sama dengan 15 dikurang 6, 9 dikurang 6 lagi. Ya, sama dengan 3/18. Nah, 3/18 ini bisa kita sederhanakan karena bisa sama-sama kita bagi dengan angka 3 ya, sama dengan 3 dibagi 3 1, 18 dibagi 3 6, maka hasilnya adalah 1/6 ya. Mudah ya. Kita lanjut contoh soal berikutnya, yaitu pengurangan campuran dengan pecahan biasa. Contoh soal 32/3 dikurang 1/4 dikurang 5/6 sama dengan, nah yang bulatnya kita tulis dulu ya. Di situ ada angka 3. Kita tulis dulu angka 3-nya, 3. Nah, terus yang pecahan kita kurangi dengan pecahan. Di sini penyebutnya berbeda, 3, 4 dan 6. Nah, angka yang paling besarnya angka 6. 6 dibagi 3 bisa ya, 2. 6 dibagi 4 nggak bisa, maka KPK-nya bukan angka 6 ya. Nah, tadi kan angka yang paling besar, ternyata angka 6 bukan KPK, maka angka 6 ini kita kalikan dengan angka 2 dulu, jadinya 12. 12 dibagi 3 bisa, 12 dibagi 4 bisa, 12 dibagi 6 bisa. Maka KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Dikurang 12 dibagi 4, 3. Dikali 1, 3. Dikurang 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Ya, sama dengan 3-nya tetap. 8 dikurang 3 itu 5. 5 dikurang 10 itu negatif 5. Negatif 5/12. Nah, karena hasilnya negatif, kita rubah ya. Maka angka 3-nya ya, kalau angka 3-nya kita rubah jadi pecahan campuran. 3-nya kita kurangi 1 jadi 2. Nah, 1-nya berubah jadi pecahan biasa. Karena penyebutnya angka 12, maka pecahan biasanya adalah 12/12 ya. Karena penyebutnya 12. 12/12. Lalu dikurangi dengan 5/12. Ya, kita kurang dengan 5/12. Ya. Hasilnya sama dengan ya, 2-nya tetap 2. Lalu 12 dikurang 5 sama dengan 7/12. Nah, seperti itu, mudah ya, tidak begitu sulit. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu pengurangan pecahan campuran. Contoh soal 52/5 dikurang 21/4 dikurang 1/3/10 sama dengan
Nah, di sini yang bulatnya dikurangi dengan yang bulat ya. Kita tulis boleh 5 dikurang 2 dikurang 1 ya. Nah, lalu yang pecahan dengan yang pecahan boleh nih ya. Penyebutnya beda ya, 5, 4 dan 10. Maka KPK-nya berapa ya? Ternyata 10 dibagi 5 bisa, dibagi 4 nggak bisa, maka 10 bukan. Lalu kita kali 2 jadinya 20 ya. 20 bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, juga bisa dibagi dengan 10. Maka KPK-nya adalah 20 kita tulis. Lalu 20 kita bagi dengan 5, 4 kali 2 8. Dikurang 20 dibagi 4 itu 2, 2 kali 1 2. Dikurang 20 dibagi 10 ya, dibagi 10 itu 2, 2 kali 3 6. Tutup kurung. Nah, kita hitung 5 dikurang 2 3 dikurang 1 2 ya. Terus 8 dikurang 5 dikurang 6 itu negatif 3 per 20. Nah, sama seperti yang tadi ya, karena hasilnya negatif ya, 2-nya kita rubah menjadi pecahan campuran ya. Jadinya 2 dikurangin 1 tinggal 1 ya. Terus pecahan biasa, pecahan campurannya jadinya karena penyebutnya di sini 20 jadinya 20 per 20. Nah, 2 itu adalah 1 20 per 20 dikurang 3 per 20 sama dengan 1 20 dikurang 3 17 per 20. Ya, mudah ya caranya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pengurangan pecahan dengan persen. Kita lihat soalnya. Yang pertama ya, pecahan biasa kita kurangkan dengan persen. Contoh soal 3 per 8 dikurang 25% ya. Persen itu artinya per 100 ya. Maka kita tulis 3 per 8 dikurang 25 per 100. Nah, sebelum kita mencari KPK nya, kita sederhanakan dulu. 25 per 100 itu bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 25 ya. 3 per 8 dikurang, nah 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4, jadinya 1 per 4. Maka 3 per 8 dikurang 1 per 4. Nah, ini penyebutnya beda. Yang paling besar angka 8. 8 itu bisa dibagi 4, maka 8 itu adalah KPK. 8 dibagi 8 1 dikali 3 3, dikurang 8 dibagi 4 2 dikali 1 2, sama dengan 3 dikurang 2 1 per 8 ya. Seperti itu ya, mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ya, pengurangan pecahan campuran dengan persen. Contoh soal 3 4 per 5 dikurang 76% sama dengan 3 4 per 5 dikurang 76 per 100. Nah, sama dengan 3 4 per 5, 76 per 100 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan angka 4. Nah, hasilnya adalah 19 per 25. Lalu sama dengan ya, kita hitung ya, angka 3-nya tetap 3 kita tulis. Nah, lalu karena penyebutnya beda, 5 dengan 25, yang paling besar 25. 25 bisa dibagi 5, maka 25 itu adalah KPK ya. Ya, 25 bisa dibagi 5, maka KPK-nya 25. 25 dibagi 5, 5 kali 4 20. Dikurang 25 dibagi 25 1 dikali 19 19. Maka hasilnya adalah 3, 20 dikurang 19 1 per 25. Nah, seperti itu ya. Udah. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pengurangan pecahan desimal. Yang pertama, pecahan biasa dikurangkan dengan pecahan desimal. Contoh soal 4 per 5 dikurang 0,2 sama dengan 4 per 5 dikurang. Nah, 0,2 ini ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu sama juga dengan per 10. Maka 0,2 itu juga sama dengan 2 per 10. Nah, lalu 4 per 5 dikurang 2 per 10 ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Sama-sama dibagi 2 ya, hasilnya adalah 1 per
Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangkan saja. 4 dikurang 1, 3/5. Nah, itu hasilnya ya. Mudah ya, tidak begitu sulit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Contoh soal 41/3 dikurang 0,17. Kita tulis 41/3 dikurang 0,17 itu ada 2 angka di belakang koma. Maka kalau ada 2 angka di belakang koma, pernya itu adalah per 100. Jadinya 17/100. Nah, maka 41/3. Nah, ini penyebutnya beda. 3 dengan 100. Ya. Nah, bisa dengan menggunakan cara kali silang boleh ya. 3 dikali 100. Nah, 3 kali 100 seberapa dia? Ya, jadi penyebutnya adalah kita gunakan dengan kali silang. 3 kali 100 300, lalu kita kali silang 1 kali 100 100 dikurang 3 kali 17 yaitu 51. Ya, 51. Maka hasilnya adalah 100 dikurang 51 49/300. Nah, itu hasilnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Contoh soal 3,17 dikurang 2,5 sama dengan 3,17 ya dikurang 2,50. Jadi 2,55 boleh kita tulis dengan 2,50 juga boleh. Ya biar sama, biar sejajar. Kita taruh garis, kita kurangi. 7 dikurang 0 ya dikurang 0 yaitu 7. 1 dikurang 5 tidak bisa, maka dia minjem. Nah, di angka 3 ini 3-nya jadi 2, 1-nya jadi 11. 11 dikurang 5 6. Koma. Nah, tadi karena sudah dipinjam 3 ini jadi 2 ya. 2 dikurang 2 0. Jadi hasilnya 0,67. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih pecahan desimal dengan pecahan desimal. Contoh soal 6,7 dikurang 2,15 dikurang 1,189 sama dengan, kita tulis 6,7 dikurang 2,15 ya, dua angka dulu ya, nggak boleh langsung tiga-tiganya. Nah, di sini karena biar sejajar ya kita kurang dulu, kita kasih angka 0 biar sejajar ya. 0 dikurang 5 nggak bisa, minjem, jadi 7-nya jadi 6, 0-nya jadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, 7-nya tadi sudah dipinjam jadi 6 dikurang 1 5 juga. Terus 6 dikurang 2 4. Lalu kita kurangkan dengan 1,189 ya. Nah, kita tarik garis, kita kurangkan. Nah, kita kasih 0 di atasnya biar sejajar. 0 dikurang 9 nggak bisa, minjem. Ini jadi 4, 0-nya jadi 10. 10 dikurang 9 1. Nah, ini 5 tadi jadi 4 ya. 4 dikurang 8 nggak bisa, minjem lagi. Ini yang 5 sampingnya jadi 4, ini jadi 14. 14 dikurang 8 6. Nah, yang 5 tadi di samping jadi 4 dikurang 1 3, 4 dikurang 1 3. Maka hasilnya adalah 3,361. Ya, seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian ya, di sini Kakak berikan latihan soal. Ya, di sini ada 5 soal. Silakan kalian coba-coba ya. Sekali lagi, untuk menguasai matematika harus sering mencoba, sering berlatih agar kalian semakin mahir. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan Kakak. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kritik maupun saran ya, Kakak tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.